Baik, kita lanjutkan perbincangan. Ada syarat-syarat tentunya yang diminta oleh PDIP supaya ada trust itu kembali, kemudian juga bisa bersilaturahmi. Kalau tadi Pak Nusirwan bahasanya jangan cuma dilihat ujungnya, bagaimana silaturahminya, tapi bagaimana proses untuk menuju ke sana. Mas Nyarwi. Ya, saya kira wajar ya yang tadi disampaikan Pak Nusirwan. Karena begini, tentu kita tidak bisa ya Putri memvis-viskan misalnya kalau misalnya mengatakan ya Mas Hasto ini pengandaian ya. Percakapan antara Mas Hasto sama Mas Gibran kan gitu. Ini dikatakan misalnya bohong nih, kamu nggak bakalan ini gitu ya. Yang ini enggak, kita positif saja, positif thinking, misalnya ada percakapan begitu seandainya. Tapi kan nggak ada itu, ini imajiner saja. Tapi sebenarnya untuk menggantikan kata susah dipercaya atau bahasanya bohong, itu kan sebenarnya konteksnya begini saya lihat. Selama ini relasi antara PDIP ya, PD Perjuangan gitu, elit-elitnya dengan sikap yang pernah ya disampaikan Mas Gibran, itu sulit disimak konsistensinya. Itu yang kemudian kalau tadi bahasanya Pak Nusirwan itu mengembalikan trust itu bagaimana. Kalau kita susah menyimak konsistensinya, kira-kira gitu. Karena kan kalau kita setback ke belakang, misalnya dulu ya, itu kan katakanlah tidak maju sebagai cawapres misalnya. Tapi dalam fakta proses kan kemudian menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu kan proses politik misalnya begitu. Tetapi memang Bu, dalam konteks politik seringkali ada situasi yang seringkali susah sekali ya untuk dikontrol. Jadi kemudian sulit mencari konsistensi ketika seorang politisi misalnya mengatakan A hari ini, walaupun mungkin bisa saja disampaikan A, tapi maknanya bisa lain dalam konteks yang berbeda. Apalagi itu dikatakan A, besok sudah bergeser ke B atau bahkan ke C misalnya. Karena situasi politik sudah berbeda. Jadi memang kemudian yang dibutuhkan betul bahwa salah satu untuk memperkuat atau bahkan membuka ruang itu adalah supaya lebih cair gitu, itu adalah kepercayaan. Jadi kepercayaan antara misalnya di sini tadi disebutkan ya Pak Jokowi, Mas Gibran dan juga para tokoh-tokoh PDI Perjuangan dalam konteks ini tentunya Bu Mega. Kalau misalnya para elit ini sudah saling percaya, saya kira itu akan mudah terbuka. Tetapi memang ini kan proses politik ya. Kita masih melihat pasca Pilpres ini sengketa Pilpres kan PHPU kan masih berlangsung. Dan kita belum menunggu ya, kita masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau mengharapkan misalnya ya adanya pertemuan yang kita misalnya sebagai rakyat tuh melihat, wah ini kita pengen nih lihat kita duduk bareng. Ya saya kira dalam waktu dekat ini sangat tidak memungkinkan. Tetapi kita lihat nanti putusan MK seperti apa. Nah setelah itu dugaan saya itu akan memudahkan gitu ya. Dinamika politik ini akan mudah mencair. Kenapa? Karena kan ada tahapan-tahapan pemilu yang mau tidak mau harus terlalui kan gitu. Karena kan sudah diatur ya tahapannya dalam tahapan proses pemilu itu. Dan apapun itu nanti kemudian saya kira masing-masing pihak gitu yang kalau bahasa hukum yang berperkara itu akan mengambil keputusan, menentukan sikapnya. Nah dari situ saya kira para tokoh-tokoh kunci termasuk Bu Mega gitu ya. Saya kira nanti itu juga akan katakanlah memberikan sinyal-sinyal. Kira-kira ini akan katakanlah responnya seperti apa ya. Kalau yang kemarin kan kita lihat ketegasan Bu Mega di tulisan sebuah harian gitu ya. Menunggu kenegarawan Mahkamah Konstitusi itu. Kemudian juga surat melalui amicus curiae itu ya. Sahabat pengadilan dan di situ menunjukkan konsistensi juga kan prinsip-prinsip Bu Mega yang dikawal betul kan gitu. Tetapi kan ini menuju proses nanti akan putusan MK. Nah setelah itu bagaimana ya kita masih belum tahu lagi. Nah ini kan bagian dari dinamika politik yang saya kira nanti kita akan melihat seperti apa kira-kira para elit ini gitu ya mengambil sikap. Tapi dugaan saya Putri ya para elit itu menurut saya di Indonesia itu lebih mudah untuk bertemu ya. Makanya kayak kemarin kalau kita simak Pak Prabowo kan menghimbau ya kepada para pengikutnya supaya katakanlah tidak misalnya menunjukkan reaksi apalagi berlebihan atau marah bagaimana ya terhadap seandainya nanti ada putusan yang kurang menyenangkan seperti itu. Karena apa? Karena relasi antar massa atau pada level bawah itu lebih sulit diprediksi kadangkala. Kalau level elit dugaan saya tadi itu selama ada trust itu terbentuk, saya kira langkah berikutnya bisa kita
prediksi, kira-kira Baik, gitu. baik Mas Nyarwi. Bang Andre, ini juga menarik. Kami tahu tadi apa yang disampaikan Bang Andre betul-betul menjelaskan bahwa tidak ada masalah antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, tidak ada masalah antara PDIP dengan Gerindra, begitu kan? Kemudian juga keinginan dari Pak Prabowo ketika pemilu ini selesai bisa bertemu Bu Mega untuk bisa merangkul semuanya. Tapi ketika tadi sudah Pak Nusirwan mengatakan bahwa ada masalah trust di sana, di mana mungkin ada yang membuat gesekan ini terjadi antara PDIP dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, dan memang sejauh ini diharapkan Pak Prabowo bisa menjadi jembatan untuk bertemu antara kedua tokoh ini. Bagaimana kemudian upaya Pak Prabowo sejauh ini, Bang Andre? Ya, yang pasti kami masih berkomunikasi pimpinan Partai Gerindra dan pimpinan PDI Perjuangan. Dua pimpinan partai ini terus berkomunikasi untuk membahas rencana waktu pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega. Yang jelas informasi yang kami dapatkan bahwa pertemuan itu akan dilaksanakan setelah keputusan MK diambil hari Senin besok. Nah, waktu tepatnya tentu nanti setelah itu akan dikomunikasikan antar pimpinan. Itu satu. Yang kedua, Putri, kami percaya tadi saya sudah tegaskan bahwa tokoh-tokoh bangsa ini yang ada, tokoh-tokoh politik yang ada, tokoh-tokoh pimpinan partai politik, tokoh-tokoh elit yang ada di Indonesia, ini semua negarawan. Dan Pak Nusirwan tadi sudah menjelaskan, memberikan sinyal bahwa insya Allah ya pertemuan itu insya Allah bisa berjalan. Tapi tentu ada langkah-langkah yang harus diambil. Pak Nusirwan sudah menjelaskan tidak menutup diri 100% tadi. Jadi tunggu sajalah Putri. Semua kan butuh waktu, butuh proses. Tapi yang saya garis bawahi, saya percaya betul bangsa kita adalah bangsa yang ingin persatuan. Elit politik kita semuanya negarawan dan ingin menjaga dan merajut tali silaturahim dan menjaga persatuan bangsa kita. Jadi tenang-tenang saja, insya Allah. Komunikasi sedang berjalan, Putri tunggu tanggal mainnya, nanti kalau ada pertemuan, kamera TV One pasti ada akan menyorot hal itu. Baik Bang Andre. Pak Nusirwan juga mungkin bisa berikan tanggapan yang dikatakan oleh Bang Panel Barus tadi, mengatakan bahwa kalau mau silaturahmi nggak perlu syarat-syarat dan juga tidak perlu dihalang-halangi, begitu Pak Nusirwan? Iya, itu kan statement atau keinginannya Pak Barus. Rasa-rasanya tidak pernah ada syarat, halangan. Saya tadi sudah ungkapkan dan saya dibantu oleh Pak Nyawi tadi. Memahami sebuah proses politik. Itu bukan sebuah syarat, tapi itu adalah substansi yang harus ditangkap. Harus maknanya harus tertangkap oleh berbagai pihak, bahwa tidak boleh kita menyederhanakan begitu saja soal rencana bergabung, rencana untuk berjumpa dan sebagainya. Ada proses yang selama ini juga kita harus bisa mengerti semua pihak, bisa menghargai, menghormati. Kenapa proses itu harus kita ikuti? Seperti tadi Pak Kiai Andre mengatakan bahwa ya itu ada proses politik, ya sabar sajalah dan demikian. Jadi kan semuanya mintanya itu kan cepat-cepat, ya tidak bisa. Kan selama ini kan juga kita melalui proses yang tidak sederhana loh. Bahwa itu kan juga banyak pihak yang merasakan situasi dan kondisi, dan kita juga harus menangkap aspirasi-aspirasi yang terjadi selama ini. Kita tidak boleh menutup hal-hal tersebut. Jadi tidak bisa kita langsung mengatakan, ya berpikirlah yang positif, jangan yang negatif terus, jangan demikian. Jadi tentu semua ada dasarnya, ada prosesnya yang selama ini kita alami sendiri, semua mengikuti demikian. Sehingga harapan kami tadi saya hanya membuat sebuah kesimpulan yang mudah-mudahan itu bisa tertangkap, bahwa upayakanlah membangun kepercayaan itu. Kalau itu sudah terbangun, akan mudah untuk segala sesuatunya dilaksanakan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nyawi tadi. Demikian. Baik,
Bang Barus, ada ide memang dari Projo ini bahwa Pak Prabowo lah yang akan membuka jalan komunikasi menjembatani pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Kalau permintaan PDIP yang menjadi akar masalahnya adalah membangun kembali trust, kepercayaan. Apakah memang Pak Prabowo sosok yang ideal untuk bisa menjembatani pertemuan ini, Bang Barus? Bang Barus sepertinya masih di mute, kami masih belum bisa mendengar. Ya, untuk sesuatu hal yang baik, saya pikir siapapun bisa menjembatani itu. Ya, yang pasti Pak Jokowi, dia orang yang sangat enjoy, dia tidak punya halangan apapun, ya, untuk bertemu dengan siapapun. Gitu. Kalau bertemu, bersilaturahmi, lalu dikaitkan dengan momentum bulan Syawal. Kemarin Pak Jokowi juga bikin open house 5.000 sampai 6.000 rakyat bisa bersilaturahmi langsung dengan beliau, gitu ya. Jadi itu nggak ada halangan. Jadi beliau bertemu dengan siapapun, nggak ada halangan, bertemu dengan rakyat, bertemu dengan tokoh-tokoh politik, tokoh nasional. Beliau tidak pernah punya halangan untuk itu, apalagi ketika pertemuan itu berbicara tentang kemajuan Indonesia ke depan yang sangat disyaratkan dengan sebuah persatuan nasional. Saya pikir beliau nggak punya halangan apapun, gitu ya, untuk bertemu dengan siapapun. Jadi dari sisi Pak Jokowi, saya pikir sekali lagi beliau nggak punya kesulitan untuk berkomunikasi dengan siapapun itu. Kalau Pak Prabowo kemudian menjembatani itu, saya pikir itu sangat baik, gitu ya, sangat baik. Kita setuju-setuju saja. Tapi memang jadi tadi saya sampaikan, kalau elit politiknya tidak bersilaturahmi, tidak kompak satu sama lain, konflik, ya. Bu Mega susah bertemu dengan Pak SBY, Bu Mega misalnya susah bertemu dengan Pak Surya Paloh, Bu Mega misalnya belum bertemu dengan Pak Jokowi, nanti beban dan PR dari Pak Prabowo Gibran misalnya jadi pemerintahan terpilih ke depan ini jadi lebih berat, gitu loh. Nah, kita berharap proses silaturahmi, rekonsiliasi dengan semangat persatuan nasional yang kita yakini sebagai satu pilar utama dalam memajukan Indonesia ini sangat penting, gitu Mbak. Baik Bang Barus, kita tahan dulu, nanti Pak Nusirwan bisa berikan pandangan, Bang Andre juga, karena tadi katakan oleh Bang Barus, kalau Ibu Mega tidak mau bersilaturahmi, bertemu dengan tokoh-tokoh elit politik lainnya, ini bisa jadi beban bagi pemerintah ke depannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nanti para narasumber silakan berikan tanggapan sesaat lagi.